Menurut sejarahnya, Manila ini dulunya sebuah pemukiman di tepi Sungai Pasig di Teluk Manila, sepanjang Sungai Pasig. Nah, Manila itu diperkirakan berasal katanya dari Mainilat, maksudnya ada nilat, artinya ada bakau. Pada pertengahan abad 16, maka Manila ini diperintah oleh 3 raja, yaitu Raja Sulaiman, Raja Matanda, dan Raja Lakandula di wilayah utara. Sebelum Filipina merdeka, ada tokoh kebangkitan Filipina, yaitu Jose Rizal. Dia mendapat banyak sebutan. Tokoh revolusi, Bapak Filipino, kebanggaan ras Melayu, bahkan dia mendapat sebutan juga Mesias penebusan, Mesias revolusi. Kenapa dia mendapat begitu banyak sebutan? Karena memang dia berperan dalam membangkitkan rasa nasionalisme bangsa ini. Bahkan hari kematiannya, 30 Desember, diperingati dan dijadikan hari libur nasional Filipina. Jose Rizal adalah manusia super cerdas. Dia lulus S1 Ateneo Manila, dia dokter lulusan Madrid Spanyol, filsafatnya dari Universitas Santo Tomas, dan mendapat gelar doktornya dari Heidelberg di Jerman. Dia menguasai 22 bahasa, dan dia juga seorang multi talent karena dia musikus, dia juga seorang sejarawan, bahkan ahli pertanian, dia ekonom, dia menulis puisi dan pengarang novel, dan dia juga seorang jurnalis. Dia betul-betul orang cerdas pada zamannya. Jose Rizal terkenal karena 2 novel karangannya, yaitu Noli Me Tangere atau artinya Jangan Sentuh Aku, dan El Filibusterismo atau Merajalelanya Keserakahan. 2 novel ini merupakan kritik keras atas penjajahan Spanyol atas Filipina. 1892 ia membuat pergerakan masyarakat yang namanya La Liga Filipina. Dan sebagai seorang jurnalis, ia juga mengisi di berbagai media. Buku-buku yang ditulisnya membuat pemerintah Spanyol dan tuan-tuan tanah Filipina yang dekat dengan pemerintah Spanyol marah. Lalu dia diadili, ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam revolusi dan dijatuhi hukuman mati pada 30 Desember 1896. Jose Rizal mati karena tulisan-tulisannya. Tapi tulisannya tidak pernah mati dan mengobarkan semangat nasionalisme, membangkitkan kesadaran nasional Filipina. Maka dia juga disebut Bapak Kebangkitan, Bapak Revolusi, Bapak Pejuang, dan sebutan-sebutan lainnya yang menurut saya, wah, terlalu banyak sebutannya. Memang dia pantas mendapatkan hal itu. Dan itu karena pengaruh-pengaruh tulisannya pada bangsa Filipina. Bagaimana agama-agama pengajarannya bisa diturunkan? Karena para nabi, para rasul menulisnya. Itulah sebenarnya pentingnya kita menulis pikiran kita. Apalagi kalau Anda yakin ini pikiran yang bagus, maka biasakan diri untuk menulis. Mereka mewarnai dengan pikirannya, dan pikiran itu ditulis sehingga bisa diwarisi oleh generasi selanjutnya. Nah, untuk zaman ini bukan hanya tulis, tapi bisa lewat media, internet, video streaming, MP3. Tapi ini adalah bentuk-bentuk dari tuangan pikiran yang akan mewarnai dunia. Ini juga yang membuat saya terinspirasi untuk melatih diri saya menulis. Walaupun saya sebenarnya orang yang tidak suka menulis. Tapi kalau saya tidak tulis pikiran-pikiran saya mati, nggak ada bekasnya. Saya mau mewariskan kepada generasi selanjutnya. Paling tidak, saya berusaha untuk mempengaruhi sekitar saya dengan pikiran Tuhan, dengan pikiran baik, dengan pikiran positif. Dan untuk itulah saya melatih diri untuk menulis. Karena itu saya menginspirasi Anda untuk menuangkan pikiran Anda, entah tulisan, entah media lainnya. Karena itu mari kita warnai dunia. Bukan dengan kekerasan dan kekuatan militer atau politik, tapi kekuatan pikiran. Karena memang itu kekuatan yang luar biasa. Dapatkan pikiran dari Tuhan dan warnai kehidupan dunia ini.